Terica-ica. Halo. Halo, terima kasih Ica udah datang ke sini. Oke, terima kasih Kak udah diundang. Aduh, Iya. Gimana, deg-degan? dikit. Oh, dikit. Takut pertanyaannya nggak bisa dijawab. Oh, enggak, aman. Di sini podcast paling aman sedunia. Oke, siap. Kak Ica, aku mau tanya nih. Dulu kan Kak Ica ini kan viralnya kan dulu di Pramugari Rosin kan ya. Iya. Ha-ha. Itu kok bisa sih tiba-tiba masuk di Rosalia Indah? Itu sejarahnya gimana? Itu gimana aku masuk Rosalia? Iya, Masuk Rosalia itu tahun 2021. tahun 2021. 2021. Jadi background aku itu sebelumnya itu aku pernah sekolah di Mugari-Mugarian. Sekolah lembaga pramugari lah. Oh. Jadi itu di situ lembaga yang sebenarnya nggak wajib juga ya. Aku disclaimer tuh nggak wajib, kan banyak juga yang tanya kalau mau jadi pramugari tuh harus sekolah pramugari dulu nggak sih gitu. Banyak banget yang tanya gitu. Aku jawab tuh nggak wajib, karena tanpa kalian sekolah pramugari pun sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman waktu itu aku memilih untuk sekolah pramugari karena ya disuruh sama orang tua dan segala macam lah. Nah pas sekolah pramugari itu adalah lowongan Rosalia gitu, katanya disuruh masukin sama Miss Nia di sana. Terus aku pertamanya aku nggak minat karena aku nggak tahu tuh Rosalia Indah tuh apa. Bukan Bismania ya Iya. sebelumnya. Nggak tahu bis tuh kayak gimana, maksudnya bentukan bis zaman sekarang yang ada pramugari itu kayak mana sih Oh, gitu, ya gitu. kan. Kalau Iya, aku iya, kan iya. sebagai orang awam. Terus tapi teman-teman aku tuh pada apply Kak, pada kayak ikut deh gitu. Terus aku doang enggak. Terus Terus karena nah aku kan ngekos juga nih sama anak-anak nih, ngekos. Nah anak-anak kosan aku tuh pada apply semua kan, pada ikut semua. Terus aku pikir kayak masa teman-teman gue apply, gue nggak apply sih. oh gitu. Masa teman-teman gue nanti udah pada kerja, gue belum. Aku pikirnya gitu kan. Oh, Yaudah deh ikutan lah. Ngomong sama orang tua, orang tua juga nggak setuju. Jadi jangan deh gitu, soalnya di bis mama takut, kata dia gitu kan. Oh ya, Namanya mikirnya yang enggak kan. namanya Ya. orang tua kan Kak. Iya. Terus tapi aku tetap bandel, aku tetap ikutan apply. Terus ke Solo tuh Kak, Oh gitu. ke Solo, ke Palur. Iya. Abis itu ternyata lolos tahap pertama, abis itu tahap pantuhir, lolos sampai training. Terus aku baru bilang sama orang tua, aku apply Rosalia dan ternyata lolos sampai tahap pantuhir. Besok disuruh training dan disuruh langsung stay di Palur, kata dia gitu. Hah? Kok bisa? Kapan? Gini segala macam. Sempat ada perdebatan lah di situ ya kan, namanya juga orang tua gitu. Tapi makin kesini ya udahlah, mungkin mereka juga anak gua ngerantau gitu kali ya. Jadi ya udah akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu ya. Sampai 2 tahun aku menyelesaikan kontrak. Oh gitu. Jadi Kak Ica ini asalnya dari mana ya? Kok tiba-tiba sekolah pramugari, SMA-nya tuh di mana dulu? Asalnya deh dari mana? Asalnya aku tuh lahirnya di Jakarta. Oh gitu. Lahir di Jakarta, sampai SMP di Jakarta. Oh gitu. Terus SMA-nya baru pindah ke Pasuruan, pindah ke Jawa Timur. Jadi makanya aku bisa bahasa Jawa. Jawa. Dan bisa, dan banyak orang-orang ngomong orang Jaksel gitu. Karena aku lahirnya dulu di Jakarta Selatan. Terus setelah aku SMA itu aku masuk lembaga sekolah pramugari, baru pindah ke Malang. Ngekos di Malang itu selama 9 bulan kayaknya di Malang tuh. Oh, berarti lembaga pramugarinya di Malang Di ya? Malang. Oh, oke. SMA-nya di Pasuruan. Pasuruan. Kalau nggak salah nih, aku baca-baca nih, Kak Ica tuh kelahiran 2003 ya, bener? Betul. Riset. Masih bocil ya. Enggak sih, kayak adikku Iya kan? umur kelahiran 2004. Oh, 24. Iya, berarti Gen Z dong maksudnya. Gen Z dong, banget dong. 2004 itu 2003 itu berapa berarti? Sekarang 21 ya? 21. Wih, Baru 21. udah kerja di mana-mana. Udah kerja di mana-mana. Aku tuh dari umur 17, Kak. Oh gitu. Dan itu bukan tuntutan dari orang tua ya. Akunya aja yang pengen. Oh. Bukan yang kamu pokoknya lulus SMA langsung kerja ya. Enggak gitu. Aku yang pengen. Aku yang pengen punya duit sendiri gitu loh. Karena waktu aku lembaga pramugari itu, fun fact-nya tuh aku sambil kerja juga Oh gitu, di mana? di Pizza Hut. Oh. Di Pizza Hut Malang. Kan aku ngekos tuh. Ngekos di Malang. Dan sekolah pramugari itu Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya aku pakai buat kerja. Oh gitu, berarti Tuh. apa istilahnya kayak
Part-timean gitu part-time, ya. betul. Oh, berarti emang pekerja keras nggak sih? Pekerja keras banget. Waduh. Jadi aku kalau nyari cowok yang harus pekerja keras juga. Waduh. Catat ya kriterianya pekerja keras. Iya dong, harus dong. Iya iya, karena Kaicanya sendiri kan pekerja keras. Yoi. Dulu di lembaga itu apa aja sih yang diajarin? Oh, kalau lembaga itu kan untuk menyiapkan sekolah pramugari, menyiapkan untuk kita menjadi flight attendant kan. Iya. Ya paling diajarin tuh kayak grooming. Grooming itu apa? Grooming tuh kayak gimana sih kita berdandan rias yang baik dan benar. Kan namanya lulus SMA dandan tuh nggak bener ya Kak, make up tuh ya sembarangan, nggak ada ya kayak lenong lah gitu terus ya nggak sih. Kayak Nah, lenong. Iya iya terus iya. Iya. kedua tuh diajarin service, maksudnya kayak Melayanin penumpang. basic service lah, gimana kita interaksi sama orang gitu kan, namanya anak baru lulus kan, gimana ya, belum tahu dunia luar ya, kayak gitu-gitu sih. Diajarin tentang absek, tentang segala ya, pokoknya basic penerbangan sih sebenarnya. Dasarnya memang harus apa? Dasar kurikulumnya itu penerbangan ya memang. Iya, karena kan siapa sih yang nggak pengen jadi pramugari gitu Iya mungkin iya ya. iya. Dan aku tuh sebenarnya juga nggak pengen banget sih. Hmm. Jadi flight attendant tuh sebenarnya awalnya nggak pengen banget. Itu karena kemauan mama aku. Oh gitu, berarti masuk ke lembaga itu dorongan dari mama sebenarnya. Yes, betul. Oh. Sebenarnya aku juga pengennya enggak deh, aku nggak mau gitu, sayang uangnya, aku bilang gitu kan, karena Mahal memang. lumayan Kak, Oh. lumayan untuk ya lumayan lah untuk jangka waktu sekian 9 bulan ya. Heeh. Satu kali UKT kuliah kali ya. Berapa tuh? Ya around 5-an mungkin. Di atas itu Kak. Serius? Iya Kak, di atas itu. Ya sekitar, kalau Kakak research deh, Ya, 20 ke atas lah. itu untuk 9 bulan. Untuk 9 bulan, dan aku nggak nyampe 9 bulan. Karena udah kerja di Karena udah Rosalia. kerja di Rosalia gitu. Oh. Gitu. Oh, lumayan mahal ya berarti ya. Mm-mm. Oh, jadi memutuskan untuk jadi di lembaga itu karena orang tua. Ya, Terus akhirnya ke Rosalia Indah. Nah, antara trainingnya di Rosalia Indah dengan apa yang didapat di lembaga itu beda nggak sih? beda dong. Mungkin kalau samanya tuh basic service-nya aja. Maksudnya kayak ya senyum, gimana sih cara senyum Iya, yang iya. benar gitu-gitu. 3S gitu ya. Iya. Terus tapi kalau misalkan trainingnya beda ya, karena kan kalau aku di sana kan nggak diajarin tentang gimana itu bis, apa itu panel bis, kan nggak diajarin ya Kak. Iya. Nah, jadi mungkin beda sih trainingnya. Jadi ya tetap aja, tapi ya sama aja sih. Ininya kan juga interaksi sama penumpang ya Kak. Iya, intinya kan pelayanan ke penumpang kan. Iya, iya, iya. Nah, kaget gak sih ada bis yang sebagus itu? Kaget Kan banget. kan bukan bis mania kan Iya, awalnya. kaget banget. Heeh. Jadi pas training itu kan ada tuh namanya pengenalan bis, pengenalan armada gitu. Dan aku tuh waktu itu training itu pakai double decker. Aku tuh nggak tahu kalau ada bis tingkat Kak. Aku nggak tahu kalau misalkan ada toilet di dalam bis tuh, aku nggak tahu. Serius? Iya. Nggak pernah naik bis sama sekali yang kayak gitu? Aku nggak pernah bis jarak jauh tuh, nggak pernah. Heeh. Jadi aku paling bisnya tuh Pasuruan Malang gitu doang kan, bis-bis yang Bumel-bumel itu ya. gitu kan. Ya Heeh. aku tanya cuma kayak gitu-gitu aja. Cuman kayak bis-bis jarak jauh gitu aku nggak pernah. Dan pertama kali, anjay bagus ya, bis itu ada toiletnya bersih, Iya, iya. terus ada leg restnya, terus bisa di reclining itunya. Berarti itu nggak se itu yang aku bayangin. Aku kira tuh bis itu tuh di bawah kereta, ternyata enggak, Kalau sekarang sih malah di atasnya di ya. atas kereta ya. Iya, Ya iya, kan? iya, iya. Malah kayak wah ini bagus banget nih bis, aku kayaknya betah sih di sini gitu. Oh gitu. Jadi awal masuk kerja itu udah excited banget ya. Iya, kayak seneng banget, ih seru ya, terus sampai kayak foto-foto di first class gitu, terus kirimin ke orang tua, aku foto di first class gitu, kayak gitu, karena saking nggak tahu kalau ternyata ada first class, Iya. ada yang namanya super top gitu Iya, gitu, iya, iya. keren. Ada yang nama sleeper juga. Sleeper, ternyata ada kelas-kelasnya. Aku kira tuh bis itu ya bau Stella jeruk, ya kan, Stella jeruk. terus ugal-ugalan kayak gitu kan. Rosalia kan nggak ada ugal-ugalan, maksudnya ya Iya, ada limit juga kan kalau mereka. Jadi ya aku suka sih. suka ya. Terus di pengenalan itu ada nggak sih? Jadi kayak misalnya ini membedakan sasisnya Volvo, ini Scania, jadi tombol-tombolnya. Terus kemudian kan ada beberapa karoseri tuh. Kan tombol-tombolnya itu diajarin satu-satu gitu. Nah, apa gimana? Kalau diajarin satu-satu enggak sih Kak. Enggak ya? Seingat aku ya, Mm. paling tuh ya
waktu karena aku belajarnya pakai double decker ya paling dikasih tahu ini lo tombol lampu, ini tombol ini, tombol ini, tombol ini. Tapi kan yang ngendalin kan semua supir ya. Yang nyalain lampu ya paling aku sesekali lah nyalain lampu, tapi kan jauh kan dari aku. Paling ya kalau laksana body laksana itu kan deket sama si pramugari kan. Paling kadang aku nyalain lampu, nyalain audio video. Paling tombol-tombol yang aku bisa handle aja sih. Kayak lampu, audio video, terus apalagi sih? Ya kayak gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja ya. Awal jalan pertama kemana? Ini pas training atau Pas training pertama kali banget jadi pramugari bis. Aku pertama training itu pakai UHD Ya. 142 aku ingat banget. Volvo itu ya. Volvo, rutenya Malang Ciputat. Oh ya. Malang Ciputat. Jadi pas di Ciputat itu aku bisa pulang. Sekalian pulang kampung. Iya, aku pas itu Malang Ciputat itu kan ada mentornya kan kalau masih training sama Mbak Alisa. Itu pertama kalinya sih. Dan pertama kalinya itu aku kan teman-teman aku banyak tuh Kak yang mual, yang pingsan. Kenapa? Nggak tahu, mungkin mereka nggak kuat angin malam atau nggak kuat AC-nya malam bis malam ya. Nggak tahu, aku banyak yang mengundurkan diri pas itu Kak. Oh gitu, ada kesempatan untuk mengundurkan diri ya waktu itu? Karena kan masih trial kan, takutnya mereka nggak kuat. Karena emang pas di Pantuhir itu ditanyain, kamu mabok bis nggak? Gitu. Pertanyaan Pantuhir tuh kayak gitu Kak, kamu mabok bis nggak? Mabok perjalanan nggak? Gitu. Tapi mungkin yang anak-anak itu ngomong enggak, padahal aslinya mereka mabok. Ya emang kualifikasi harus nomor 1 kan gitu ya. Daripada depan penumpang kita uwe kan nggak bisa sampai yang iya Kak, karena itu penting sih, nomor utama itu iya. Pertama kalinya naik UHD 142 terus jalan Malang Ciputat. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu di Rosalia itu kan Kak Ica akhirnya kayak makin kesini tuh makin jadi kayak bismania. Itu kenapa sih? Emang ya? Iya, kan kayak di postingannya tuh ya bis terus kan. Ya selain kerja terus kenapa sih kok tiba-tiba suka bis? Karena cinta itu ada karena terbiasa. Karena terbiasa tiap hari sama bis gitu. Jadi kalau ngeliat bis sekarang, ganteng ya gitu loh Kak. Jadi kalau ngeliat double decker baru gitu, ganteng ya bis ini ya. Jadi baru keluar rasa itu tuh pas aku kerja di Rosalia gitu. Pas aku kerja di bis. Jadi ngelihat ini bis ganteng ya, ini bis jelek ya gitu. Jadi udah tahu cara membedainnya, ini karoseri mana gitu-gitu ya. Jadi mungkin itu yang buat aku jadi bismania. Tapi sebenarnya bukan bismania banget sih. Aku cuma tahu Rosalia doang. Serius? Iya. Sekarang nggak ngulik itu bis apa aja yang ada di jalan sekarang yang lagi tren apa gitu, nggak ngulik sekarang? Enggak, ya udah cuma sekedar tahu aja. Cuman yang kayak kalau di jalan ketemu sama bis yang aku tahu gitu, ini nih bis ini gitu, ini pasti supirnya ini gitu kan. Oh kalo gitu. Jadi tahu kan. Iya. Kalau orang-orang bismania kan semua bis tahu kan, misalkan Gunung Harta atau Juragan 99 tahu. Oh ini yang megang ini yang megang ini gitu kan, tahu kan. Kalau aku nggak tahu semuanya. Oh gitu, ya. Tahu aja. Ya kenal lah, mungkin pernah kerja sama juga di Rosalia gitu kan, terus supirnya pindah kemana kan. Oh ini mas ini pak ini gitu paling ya. Tadi tuh kan aku naik KYM ya Kak. Iya. Nah, fun fact-nya itu Kak, kan aku tadi di sleeper. Sleeper yang di atas kan. Naik dia tuh aku tuh nggak tahu kalau disuruh copot sepatu, tapi kata kernetnya, Mbak copot sepatu ya gitu. Oh iya gitu, copot sepatu lah. Saking aku nggak pernah naiknya selain Rosalia lah. Terus kan aku di atas, aku bingung ini cara naiknya gimana anjir ya. Terus aku bingung, aku sampai 10 menit di situ. Ini gimana cara naiknya? Orang-orang kan pada udah pada masuk kan. Ini masa aku manjat, gimana manjat? Terus itu ada pijakan kaki gitu. Ada kernetnya naik gitu. Kenapa Mbak? Gitu. Pak ini naiknya gimana? Udah Mbak itu ada pijakan kaki sambil pegangan gitu. Walah kayak gitu. Aku kira ada tangganya gitu. Aku kira kayak gitu, ternyata enggak. Jadi ya berarti kalau kakek-kakek yang naik kayaknya nggak bisa ya Kak, kalau di atas ya Kak. Iya ya kayaknya nggak bisa. Kalau umur lansia gitu. Tergantung sih, kalau misalnya ada kayak lansia yang ya mohon maaf agak jompo gitu, kayaknya lebih baik di bawah nggak sih? Iya. Tapi kalau untuk yang di atas itu kan
apa ya, kalau kata orang Jawa penean. Penean, bener. Aku nggak expect kalau bakal penean kayak gitu. Oke. Iya. Nah, sering berjalan waktu di Rosalia Indah, Kak Ica kan juga mungkin berinteraksi dengan Bismania. Mm-mm. Nah, awal tahu ada orang suka bis kayak gitu, reaksi pertamanya kayak gimana sih? Gila nih ini orang ya, kok bisa sampai sesayang itu sama bis gitu. Tahu nggak sih Kak, kayak bis-bis mania yang beliin lampu buat bis, misalkan dia cinta nih sama, suka nih sama maniain bis ini gitu, terus dia kayak beliin lampu, beliin apa sih Kak, kayak strobo Iya, gitu, iya. atau mungkin beliin pelek lah segala macam yang harganya tuh menurut aku wow, Iya. ya lumayan lah gitu. Dia berani nge-spend money sebanyak itu untuk Bisnya orang. bisnya orang yang dia pun nggak pakai gitu loh, kayak aneh, cuman aneh tapi nyata, ya nggak sih Kak? Iya. Ya kan, kayak kayak gitu, kayak gini ya. Terus sampai kayak bis-bis mania yang loyal banget ke krunya. Oh Itu gitu. kayak misalkan kan aku suka jalan 156 tuh Kakak, kalau tahu Pujaan Hati. Iya, Pujaan Hati. Itu kan manianya banyak banget kan Kak. Itu kan mereka mania-mania itu loyal banget. Jadi aku kalau jalan di situ pasti kecipratan. Entah itu kue lah, entah itu makanan gitu. Baik-baik banget ya, ternyata ada orang mania tuh, ternyata ada beneran gitu loh, sebaik itu. Dan aku merasakan banget the power of mania. Ya, itulah terica-ica tuh apa, Terica-ica. lahir ya Iya, kan, iya. gara-gara the power of mania itu. Itu siapa sih yang melahirkan terica-ica itu, siapa sih? Nah, Ada nggak orang? nggak tahu Kak, orangnya nggak tahu siapa, cuman mungkin itu anak-anak Bekasi ya, mania-mania Bekasi ya. Oh. Nah tapi mulai muncul terica-ica itu aku nggak tahu kapan, lupa apa kapan ya Kak. Pokoknya pas pas aku upload TikTok gitu, terus tiba-tiba tuh banyak yang komen terica-ica gitu. Oh gitu. Terus mungkin dari situ udah jadi rame ya. Iya mungkin sih, mungkin. Ya. Karena mungkin selain penggemar bis ini kan banyak ya. Mm-mm. Apalagi kalau ada kru atau terutama pramugari ya, kayak aktif di sosial media gitu, Ya. mereka seneng gak sih? Mm-mm. Iya kan, jadi terica-ica Ya, gitu. benar. Dan ternyata itu tuh menyebarnya kemana-mana gitu loh. Sampai temennya mamaku yang ngomong. Serius? Iya, temennya mamaku tanya, ini anakmu ya gitu. Kan biasa kan kalau mania kan kayak suka video-video pas aku lagi di terminal kah, atau aku lagi ngambil penumpang kah gitu kan. Ternyata itu menyebar gitu loh, videonya itu benar-benar nge-share kemana-mana. Terus sampai ini anakmu gitu. Tadi kernetnya KYM juga kenal aku ternyata. Terkenal sekali Kak Ica ini ya. Aku nggak ngerasa diriku terkenal, jadi ya udah biasa aja gitu. Loh, Mbak ini ya bekasnya Rosalia ya gitu. Iya Pak gitu. Walah pantesan dari tadi kayak pernah lihat gitu. Ternyata dia juga bekas Rosalia. Oh gitu. Iya. Nah, terus Kak Ica ini kan di Rosalia 2 tahun. Nah, kan ada urban legend di kalangan mania itu kan Gang Pramugari. Emang Gang kekosnya di Pramugari. situ? Oh, aku tidak di situ. Oh gitu. Jadi aku bukan geng pramugari, dan yang ada di Gang Pramugari itu nggak ada. Bukan, aku nggak di situ. Aku beda sendiri. Itu emang ada kan Gang Pramugari itu? Ada, karena di dalam gang situ yang ngekos pada pramugari semua. Oh gitu. Soalnya kemarin kan waktu kita podcast itu sama Hesti, itu kan cerita tuh Gang Pramugari. Ya, kalau Mbak Esti di situ emang. Oh di Gang gitu. Pramugari situ. Berarti konfirm ya, Kak Ica nggak di Gang Aku Pramugari. tidak di situ guys. Oh, iya. Kalau kalian cari situ nggak ada. Aku beda sendiri dan nggak ada yang tahu kayaknya aku ngekos. Iya. Apalagi sekarang udah di Wush. Ya, tapi nanti kita bahas. Nah, efeknya dari Rosalia itu kayaknya ke sosial medianya Kak Ica itu kenceng banget ya. Alhamdulillah. Iya, itu kira-kira kenapa sih? Nah, ya itu Kak, aku juga nggak tahu. Alhamdulillah sih. Cuman aku ngerasain banget tuh efek sosial media di aku ya. Iya. Karena mulai dari TikTok aku naik, followers IG aku naik. Aku tuh awal masuk Rosalia followers aku cuma 500 orang. Serius? 500 orang. Berarti bukan anak hits SMA gitu? Bukan, aku tuh orang introvert. Serius introvert? Iya, introvert. Maksudnya aku tuh dulu nggak berani Kak yang namanya pasang foto Instagram pakai muka aku, pasang foto profil pakai muka aku gitu, nggak pernah berani.
Jadi Oh. jarang foto-foto sering tapi nggak pernah aku upload sering gitu loh. Oh gitu, ya ya ya. Cuman pas masuk Rosalia ini TikTok aku kan itu iseng-iseng kan, iseng-iseng kayak bikin-bikin, ya udah sih bikin TikTok aja buat konsumsi pribadi. Dan emang nggak aku private karena emang siapa sih yang mau ngeliat gitu orang. Emang aku siapa gitu, ya udah cuma buat senang-senang aja. Ternyata rame tuh, meledak beberapa kali video yang meledak, ya nggak meledak FYP lah. FYP lah. FYP. Terus abis itu mulai tuh orang-orang tuh pada lari ke IG, kok pada tahu ya IG aku gitu loh. Mungkin username-nya sama kali. Enggak dong, Enggak ya? kan nama TikTok aku Pevica kan, jadi aku tuh ngira nggak bakal ada nge nih kalau ini gue gitu. Ternyata orang-orang nge. Dan dulu tuh IG aku kan aku gembok ya, gitu. karena se-introvert itu. Iya. IG aku gembok. Terus pas aku waktu itu pernah foto sama pramugari Rosalia juga, mentor aku Mbak Alisa. Terus aku di tag, banyak tuh yang nge-follow Kak, kan aku masih digembok kan. Iya. Tetap nggak aku terima, sampai 1000-an. TikTok aku rame, akhirnya aku buka lah Instagram aku, coba iseng-iseng buka gitu. Pas bikin itu tiba-tiba ada tawaran kayak kerja sama endorsement gitu. Siapa yang pertama kali nawarin? Pertama kali itu lumayan brand besar, Makarizo. Oh serius? Makarizo. Jadi pertama kali kerja sama tuh sama Makarizo. Itu mereka, tapi itu aku nggak dibayar Kak. Gitu. Pertamanya tuh kayak sistem barter. Oh iya. Sistem barter. Nggak tahu kenapa produk rambut ya gitu yang calling gue. Terus ya udah dari Makarizo itu mulai merembet kemana-mana. Mulai tuh kaos-kaos bis yang masuk gitu-gitu. Iya. Berarti ada penghasilan sendiri lah ya di sosial media. Alhamdulillah, iya. Ngerasain banget sih, alhamdulillah. Berarti efek samping dari Rosalia Indah. Ya alhamdulillah, ya Allah, rezeki anak soleh. Iya. Soleha dong. Solehot. Iya. Solehot. Berapa sih sekarang TikToknya followersnya? 75.000 kayaknya. 75.000. Itu niat konten nggak? Enggak. Kakak pernah nggak lihat aku ngeliat niat ngonten? Enggak kan? Cuma cuma kayak keseharian aja nggak sih? Keseharian aja. Dan iya, sampai orang-orang tuh ngomong, Ica lupa ya punya akun TikTok gitu. Iya, soalnya aku bingung mau konten apa. Oh gitu. Aku punya ide konten sih. Iya, berarti kita boleh kerjasama. Mau nggak aku agensiin? Iya, makanya itu. Iya. Nah, setelah di Rosalia Indah, terus kemudian ada efeknya nih di sosial media. Nah, terus memutuskan untuk pindah ke Whoosh. Itu kenapa? Pertama, kontrak aku kan habis di Rosalia. Itu kontraknya per tahun apa? Jadi dari mulai aku masuk itu tanda tangan kontrak 2 tahun. Oh gitu. Dan aku menyelesaikan kontrak 2 tahun itu. Sempat ditawarin untuk melanjut kontrak, enggak gitu. Aku milih untuk enggak gitu karena aku mau cari pengalaman yang lain gitu. Ya masih muda juga kan? Masih muda. Ya masa aku terus-terusan di situ, mau carilah, pengen jadi, gak mau jadi Ica Rosalia terus, mau jadi Ica yang lain gitu. Iya, gila. Iya, dari situ apply Kak, apply. Dan kenapa ya yang iseng tuh selalu jadi Kak. Aku ke KCIC juga iseng-iseng, ternyata berhasil gitu. Oh, isengnya ke KCIC ya? Iseng-iseng aja apply lamaran tuh juga ditawarin sama teman, dikasih tahu sama teman aku, Cak, ada KCIC nih, ayo cobain gitu. Terus kan tulisannya, kan kita kan tahu KCIC itu kan harus bisa bahasa Mandarin kan. Oh, ada ininya ya, ada klasifikasinya gitu ya. Karena aku iseng-iseng aja, ya udah masukin aja gitu. Terus tulisannya tuh senior train attendant kualifikasinya. Terus aku bilang, tapi kan aku bukan senior train attendant gitu, aku belum pernah punya pengalaman di kereta gitu. Kata teman aku, udahlah coba aja, nggak apa-apa gitu. Masukin, kepanggil dan sampai sekarang. Iseng. Yang iseng-iseng tuh selalu jadi. Kalau yang diniatin tuh malah. Ada nggak sih di jeda setelah Rosalia itu ya, setelah Rosalia Indah gitu, selain KCIC yang diniatin gitu ada? Ada. Kemana? Maskapai. Kemana itu? Waktu itu aku sempat di Oh, malah keterimanya yang iseng. Waduh. Iya. Ngerasain nggak bedanya? Dari Rosalia Indah ke KCIC. Ngerasain. Bedanya apa? Jam kerja. Oh. Jam kerja dan
job desk-nya mungkin lebih kurang beda lah sama sama si Rosalia ya dari KCIC. Kalau jam kerjanya itu mungkin kalau di bis kan kita nggak tahu ya Kak. Maksudnya perjalanan dari Jakarta Surabaya aja udah berapa jam. Jadi nggak terstruktur oleh waktu gitu loh kalau di Rosalia. Kalau di Wush ini aku cuma kan tahu cuma Jakarta Bandung dan waktunya pasti 46 menit gitu. Oh iya iya. Jadi bisa dikira-kira tuh aku kerja dari mulai jam segini selesai jam segini gitu. Jadi waktu kalau job desk-nya mungkin kalau di Rosalia itu kan kita job desk-nya tanggung jawab ke bagasi. Tanggung jawab ke bagasi. Kalau misalkan di KCIC ini kita nggak tanggung jawab sama bagasi penumpang. Jadi bagasi penumpang ya udah tanggung jawab mereka sendiri-sendiri. Oh, berarti tanggung jawab sama jam kerjanya itu lebih berat di Rosalia dong sebenarnya. Iya betul. Iya 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 iya. Karena kan apa ya, kalau pramugari itu kan di bis itu kalau perjalanan katakanlah Jakarta Surabaya itu kan ya sekitar 12 jam lah katakanlah. Iya. Itu kan berarti harus ini kan harus standby terus ya. Stays, 12 jam. Terus nggak duduknya itu kan di bangku depan itu Iya kan. Kak. Heeh. Mungkin Kakak bisa membayangkan ya capeknya saya. Iya 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 iya. Kerasa sih. Iya kan, kerasa Iya, iya. kan. Kalau jadi penumpang kan enak. Iya 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 iya. Kalau Iya. kalau kerja tuh ya begitulah. Tapi aku menikmati sangat menikmati 2 tahun itu di Rosalia. Iya iya iya. Apalagi dengan efek samping luar biasa. Yes, that's right. Pernah nggak sih waktu di Rosalia Indah itu capek banget, Mm-mm. terus ada penumpang yang kayak ini orang betein banget gitu. Ada nggak sih pengalaman yang seperti itu yang Ada sampai dong, buruk? ada. Waktu itu gimana? Kan kita capek ya kayak Mm-mm. udah kena macet misalkan. Mm-mm. Terus telat gitu jamnya. Terus si penumpang ini tuh misalnya nggak mau turun lah. Maksudnya kita udah confirm di awal nih kalau misalkan turunnya, Bu biasanya turunnya di sini ya karena kita mau putar balik tol lagi gitu lah istilahnya. Mhm. Waktu itu aku ingat banget turun di Jati Asih kayaknya. Jati Asih kan kalau muter jauh lagi ya Kak. Iya, Jadi iya. harus turun di pinggir tol itu kan, Iya. di exit tol itu. Terus si ibunya ini awalnya udah oke, udah confirm. Oh iya iya nggak apa-apa gitu. Pas turun dia ngomel-ngomel. Saya baru ini loh ya, diturunin di exit tol kayak gini. Biasanya saya udah 10 tahun di Rosalia nggak pernah diturunin exit tol kayak gini. Terus aku ngomong sama supir aku kan, terus, emang biasanya turunnya di mana sih kalau misalkan gak di exit tol? Enggak sih, biasanya di sini gitu. Nah kayak gitu-gitu sih yang betein, yang bikin kesel gitu loh. Iya iya. Terus kayak capek, gue nih kerja loh, capek banget. Kan nggak boleh marah kan ya? Iya terus kayak, iya ibu mohon maaf ya, kita bisa di sini aja gitu ya. Tapi di dalam hati, ini orang. Pas puter balik aku langsung banget, capek, malas. Terus kayak penumpang nih Kak ya, kan udah kita himbau untuk, kan udah kayak sebelum berangkat kan selalu announcement kalau misalnya tidak diperbolehkan buang air besar di dalam bis atau menggunakan kamar kecil saat si bis ini sedang parkir di rest area di pom bensin. Iya. Tapi masih aja Kak ada penumpang bandel, padahal kan udah ditulis gede ya Kak di Iya iya iya, di dalam pintu itu kan. di pintu di dalam pun udah ditulis gede kalau misalkan nggak boleh buang air besar segala macam. Nah kayak gitu itu tuh masih dilakukan oleh penumpang yang nakal, penumpang yang nggak bisa. Iya, jadi kayak gitu kan, tiba-tiba kok baunya semerbak banget nih dari depan kan Kak. Pas buka toilet, dapat jackpot gue. Serius itu masih ada di penumpang Rosalia? Masih Kak, masih kayak gitu. Nggak semua penumpang Rosalia tuh sudah Sudah pintar pintar dan tahu gitu ya ya. Jadi ya aduh kerjaan lagi nih gue, udah ngantuk gitu. Dalam hati kayak gitu sih, tapi ya udahlah daripada satu bis kebauan kan. Iya. Ya gimana lagi Kak? Harus bersihin itu. Iya dong. Ya Allah. Berarti kebersihan bis itu tanggung jawab pramugari dong sebenarnya? Selama on board ya, selama perjalanan ya tanggung jawab aku Kak. Oh, berarti kalau ada penumpang jackpot di Heeh. toilet, terus kemudian ada yang mohon maaf muntah gitu kan. Itu juga tanggung jawab pramugari untuk bersihin. Iya. Karena nggak ada lagi, kita mau mengandalkan siapa lagi? Oh. Kalau selama on board, ya. Tapi kalau misalnya udah nyampe pool kan udah ada yang tukang Ya, cucinya. ya ada segala bersihinnya. Itu kan kalau dari sisi yang pengalaman keenak. Pengalaman paling menyenangkan. macam. Pengalaman paling menyenangkan itu, aku kenal sama supir-supir itu pengalaman paling menyenangkan Kak menurut aku. Karena mereka tuh berbagi pengalaman gitu loh Kak. Oh. Jadi aku tuh bisa ngerasain kerja sama bapak
kayak kerja sama bapak Iya gitu. iya iya iya. Jadi kayak Iya. diemong gitu loh kak, kayak Heeh. ayo Nduk, wes sholat belum, wes maem belum gitu, maem se gitu, kayak gitu sih, Iya iya iya, kayak kebapaan gitu ya. kebapaan. Jadi kayak kerja enak nih kalau misalkan kayak sama bapak gua nih gitu. Iya iya. Terus pengalaman paling menyenangkan itu kenal sama mania-mania tuh menyenangkan sih, karena terus waktu itu pernah bawa rombongan ke Pantai Kartini. Hmm. Itu isinya ya ibu-ibu rempong gitu, tapi menurut aku menyenangkan sih ya. Lucu-lucu kan mereka tuh kalau ibu-ibu rempong biasanya. Iya kan bawel gitu ya kak, Iya. misalkan TV-nya nyala, mbak kok ini TV-nya nggak nyala sih, ya bentar ya bu, kayak gitu Iya gitu. iya. Ya rempong cuman menyenangkan. Lucu, kita lihatnya tuh lucu. Jadi ya. aku punya pengalaman baru gitu loh, Ya pengalaman banyak lah. pengalaman banyak. Iya iya iya. Nah, sekarang sudah di WUS. Kalau di WUS itu tugasnya, itu tadi kan selain mungkin melayani penumpang, itu apa aja sih, Kak? Tugasnya Tugasnya. selain melayani penumpang, jadi itu kan kalau di bus itu ada kelasnya juga kak, ada first class, ada business class, ada premium economy. Oh, gitu ya. Nah, jadi kalau kita di first class ya kita serving makanan, serving snack on board itu ada di kalau di bus. Oh, ada snacknya. Ada snacknya, jadi serving. Terus beda sama di Rosalia ya, kalau Rosalia nggak ada introduce kalau untuk first class, kalau di bus tuh ada introduce untuk first class. Oh, ada introduce-nya. Heeh. Kalau di Rosalia memang nggak ada ya? Kayak misalnya selamat datang Bapak Ibu. Announcement aja sih. Oh, announcement Welcome aja. announcement aja sih. Bedanya apa sih kalau boleh tahu? Kalau welcome announcement kan untuk semua penumpang ya kak, Ha-ha. untuk semua yang ada di bis. Kalau di bus ini first class itu kayak personal approach ke penumpang first class kita nih, biar penumpang first class kita nggak sungkan kalau minta apa-apa ke kita gitu. Jadi ya udah perkenalan biasa, terus ya bagi service snack gitu-gitu segala macam. Berarti kalau misalnya personal approach itu berarti satu-satu disamperin Bapak Ibu perkenalkan Karena saya penumpangnya gitu. cuma 9, nggak mungkin juga aku nyamperin satu-satu untuk perkenalan ya. Paling aku di depan aja, di depan orang-orang first class itu. Oh, nggak tahu aku kalau ada first class-nya. Ya makanya cobain dong, belum nyobain kan. Belum. Nah, Berapa harga tiketnya kalau first class? 600. 600 untuk 45 menit. Wow. Tapi banyak loh kak, dan orang tuh bolak-balik naik first class. Aku juga bingung, ini orang duitnya banyak banget ya. Mungkin dia bisnismen yang Oke, iya ya mungkin mungkin apa? emang butuh privacy ya, jadi makanya dia pilih first class. Betul, mungkin juga dia sering bolak-balik Jakarta Bandung gitu kan. Iya. Nah, terus kan apa ya? Kalau aku lihat di sosial media, tuh kan apa ya namanya kereta cepat KCIC itu kayak banyak yang skeptis nggak sih kalau ini penumpangnya balik modal satu kan, itu rame banget kan, itu balik modal gak sih? Terus kemudian apaan penumpangnya sepi? Nah, kenyataannya kalau dari KICA sendiri kan kerja di situ otomatis kan hampir tiap hari dong Iya. lihat penumpang lalu lalang. Banyak nggak sih penumpangnya? Penumpangnya banyak. Oh, banyak ya. Penumpangnya banyak. Mungkin sepinya tuh kalau pas di hari-hari kerja. Ya semua kayaknya sepi dia pas hari kerja deh kak. Kayak Iya, bis iya, juga iya. sepi dia hari kerja kan. Iya, iya, Kereta iya. juga sepi dia hari kerja. Pesawat juga sepi dia hari kerja. Cuman kalau cuma Sabtu Minggu tuh pasti rame. Dan sekarang kan KCIC kan menerapkan di harga-harga beda ya. Jadi ya di harga-harga di jam-jam tertentu tuh harganya beda, lebih murah gitu, kayak gitu. Yang itu menurutku berfungsi sih. Dan yang balik modal nggak sih gitu-gitu. Aku tuh pernah kak digini sama penumpang. Jadi kan aku lagi jalan nih, lagi counting passenger. Mbak, kan karena di KCIC ini belum beroperasi untuk restorannya kan, dia tiba-tiba ngomong gini, Mbak saya mau pop mie dong gitu. Aku bilang maaf bapak, kita restorannya belum beroperasi gitu. Kapan beroperasinya gitu? Ditunggu aja pak secepatnya gitu. Terus dia ngomong gini, saya sangat menikmati nih utangnya Jokowi, kata dia gitu kak. Aku langsung terdiam kan, aku bingung mau jawab apa kan. Itu suaranya gede banget kak. Dia ada di premium ekonomi. Saya sangat menikmati nih utangnya Jokowi. Enak-enak kata dia gitu. Aku diam aja tuh pertama gitu. Dia ngulang lagi kak, ngomong lagi. Mbaknya menikmati ya mbak? Iya pak, silakan menikmati ya pak, supaya cepat sampai Bandungnya, bapak menikmati gitu. Habis aku langsung aku tinggal. Kayak ada aja gitu penumpang yang bikin aku bete. Aku kebayang sih bentukan bapak-bapaknya kayak gimana. Iya, dia tuh sama gerombolannya lah, sama rombongannya. Kurang lebih 6 orang apa 7 orang lah gitu. Nah, pas dia ngomong gitu teman-temannya pada ketawa, nggak tahu kayak ngeledekin aku mungkin ya. Iya, Cuman iya. ya udah aku biasa aja sih. Ya karena kan apa ya namanya kan barang baru ya di negara kita ini kan. Tapi lu bilang
saya sangat menikmati utang-utang Jokowi, tapi lu pakai juga gitu Iya. loh. Maksudnya gimana sih? Itu Bingung. kalau nggak lagi kerja Kak Ica balasnya iya Pak. Terima kasih udah bantu lunasin kayak gitu. Iya, Iya, bener ya, mungkin Kak. kalau lagi gak Oh kerja iya kan iya, gitu. iya. Aku nggak kepikiran, bener-bener. Iya Pak, biar balik modal Pak. Iya, iya, gitu aja. Tapi kan kerja harus Iya makanya. stay senyum. Nanti tiba-tiba di video viral. Viral, iya, aduh. Bahaya kan. Iya, 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 iya. Berarti di KCIC ini udah berapa lama Kak Ica? Desember join, Desember join. Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan ya. Berarti masih tahap pelatihan dong. Sebenarnya trainingnya udah selesai sih. Oh, trainingnya udah Udah selesai. Cuma statusnya belum diganti. Belum diganti. KCIC itu beroperasi bulan apa ya waktu itu? Tahun berapa? Lupa aku. 2023 kemarin. 2023 bulan Agustus tuh peresmian. Agustus sampai September ya? Agustus. Oh, Agustus peresmian berarti. Peresmian yang sama Jokowi itu. Mm-mm. Yang terus kan masih ada yang gratis-gratis itu Kak, yang masa trial. Ya. Coba antusiasnya para Penumpang, masyarakat iya. Indonesia ya kan. Ternyata rame juga tuh antusiasnya. Ya iyalah gratis, Gratis ya. Apa sih yang gratis gak rame? ya. Ya kan? Ya setelah itu baru deh Desember aku join. Oh. Nah, itu pramugarinya itu ada nggak sih yang dari Cina gitu? Nggak ada ya? Hah, pramugari dari Cina nggak ada? Nggak ada ya? Masinis ya yang dari Cina. Semua masinis, onboard mekaniknya itu dari Cina. Nah, kenapa kok requirement-nya dia itu harus bisa bahasa Cina? Emang komunikasi juga dengan masinisnya? Karena secara nggak langsung kan kita kan bekerja sama mereka ya Kak, Oh. sama si masinis itu kan. Dan kalau ada apa-apa kereta ada apa-apa kan kita nggak tahu, yang punya kan dia Kak, si Cina itu kan. Iya, iya. Jadi mau nggak mau ya kita ngalah lah, harus bisa bahasa Cina gitu. Oh. Cuman nggak semua pramugarinya fasih untuk bahasa Mandarin itu. Jadi maka dari itu adalah yang namanya translator di setiap transit, di setiap kereta. Jadi si translator itu tugasnya ya mentranslate apa yang diomongin si Cina itu ke kita gitu. Misalkan ada di depan tuh ada benang layangan gitu yang nggak bisa ditembus apa gimana gitu. Ya dia ngomong, si masinis itu komunikasi ke translate ngomong ke chief conductor kita gitu. Oh, translatornya itu pramugari juga? Bukan. No, enggak. Emang dia di require di Direkrut untuk hire untuk jadi translator aja. berarti kerjanya cuma diem aja. Kalau nggak ada sesuatu dia diem Iya aja. sih, kayaknya iya deh. Ayo apply ayo. Mbaknya kan. Iya, iya. BTW ini ada istriku kan juga apa namanya? Iya. Bisa bahasa Mandarin. Kayaknya Apply aja. iya deh. Diem aja, berarti kalau nggak ada layangan, nggak ada orang gitu ya, halangan-halangan. Biasanya kan ada hewan-hewan tuh lewat apa. Kayak gitu-gitu kan Kak. Kayak misalkan kalau hujan itu kan kecepatannya kan nggak mungkin 350 terus Kak. Ya kan, jadi tuh banyak penumpang yang tanya, kok ini lambat sih Mbak, kok ini sih Mbak gitu. Karena hujan kan, jadi tuh istilahnya di sana taspat, batas kecepatan. Oh, Jadi kalau hujan tuh kita nggak mungkin ngelaju cepet-cepet karena ya resiko lah. ya. Gitu-gitu. Katanya kalau 350 itu di apa namanya, di rel tertentu ya, maksudnya Iya. di 350 itu setelah Karawang kayaknya Kak. Setelah Karawang apa sebelum Karawang ya? Setelah kayaknya, setelah Karawang. setelah Karawang. Berapa lama itu? Maksudnya 350 itu lama nggak sih jangka waktunya? Aku nggak pernah soalnya. Paling itu 5 menit ada? iya paling ya 5 menit 10 menit ya. Oh. Oh ya segituan lah Kak. Tapi nggak kerasa kan ya? Nggak kerasa, sama aja karena semute itu. Iya. Smooth banget lah. Penasaran aku. Cobain dong. Iya. Nanti pas Kaica on On board, ya. nanti kabar-kabaran Ya, kita ditunggu. nyoba KCIC. Nah, ini langsung ke pertanyaan netizen aja. Apa tuh? Waduh, Tekan. kemarin banyak sekali nih yang request. Takut. Enggak, ini dari Sepasep. Apakah tidak ada niatan kembali ke Rosin? Untuk saat ini kayaknya tidak. Untuk saat ini tidak, untuk menjadi pramugari. Cuman mungkin kalau suatu saat aku menjadi bagian yang lain, tidak tahu ya Kak. Apa tuh bagian yang lain? Apa tuh? Ditunggu aja. Oke. Kak Ica rumahnya di Jaksel sebelah mana? Dari Fatran Muhtad. Ica rumahnya di Jaksel sebelah Dia mau mana? nanya rumahku mengirim makanan kali ya. Iya, mungkin ya. Di Manggarai aku tuh. Manggarai itu Jaksel ya? Manggarai itu Jaksel. Aku tuh bukan orang Jakarta yang Oh. tahu-tahu gitu. Oh, Manggarai itu udah dijawab ya. Kalau nggak ngirimin makanan rugi. Oh, awas tuh. Siapa tadi namanya? Fadlan, Fitran Fitran. Muhtad. Oke, gua tandain tuh Fitran.
Jomblo nggak, Cak? Jomblo. Dari Mas Ruth. Jomblo. Serius. Jomblo. Ini lagi buka open recruitment. Waduh. Wadaw. Dari Mas Ruth. Nah, mau daftar nggak, Mas Mau Ruth? daftar nggak? Ini nanti kualifikasinya aku. Ya tadi kan udah. Oh, iya, Pekerja ya. keras ya. Ya Sisanya menyusul ya. nggak usah menyusul dong, langsung. Apa aja? Pekerja keras. Pekerja keras. Ini cowok idamannya Ica nih. Pekerja keras. Apa ya, Kak? Wangi kali ya. Wangi. Oke, wangi. Lebih tinggi dari aku. Tinggimu berapa sekarang? 163. 163. Berarti minimal 163,5. Gini dong bisa gue. Makanya. Berarti berapa minimal? 165 lah ya. Iyalah, pokoknya dipandang tuh enggak. Enggak mau. Aku enggak mau. Aduh, berbahaya. Astaga. Iya. Tapi kayaknya kalau fisik mah nomor sekian ya. Kalau aku mah lebih ke yang nyambung aja diajak ngobrol. Yang enak diajak ngobrol. Yang enak diajak ngobrol, yang enggak ria. Ya nggak sombong lah misalnya. Iya. Ini loh, Ca, aku barusan Iya, beli ini. capek gitu. banget sama laki-laki kayak gitu. Iya, Nggak Terus mau. kayak kamu mau nggak ikut aku? Tapi maaf ya, mobilku cuma ini. Iya. Ih, geli. Beneran ada, Kak, kayak gitu beneran Serius? ada. Iya, terus kayak apaan sih? Dengan lo kayak gitu tuh gue nggak suka malahan. Ya nggak Serius. sih? Iya. Terus ada yang sok-sok merendah tuh. Yang sok merendah biasanya, maaf ya, motorku cuma ini gitu. Iya. Terus ada yang sok-sok merendah. Jadi, Kak, ini kita cerita sedikit. Iya, gak apa-apa. Aku pernah deketin sama cowok. Nah, cowoknya ini nih dia dia ngajak aku main. Mungkin dia mandang aku nggak tahu pandangan dia ke aku kayak gimana. Cuman dia tuh ngajakin aku main naik mobil. Mungkin pikirannya dia aku nggak bisa diajak naik motor kali, Kak. Padahal tiap hari gue motoran kan. Dia mungkin mikirnya aku nggak bisa diajak naik motor. Akhirnya dia tuh naik mobil. Pas aku tanya, tumben jemput pakai mobil gitu. Nih karena mau perjalanan jauh nih gitu. Iya, soalnya mobil aku iya nih soalnya tadi disuruh mamaku pakai mobil katanya gitu. Oh iya gitu. Tapi feeling cewek tuh nggak pernah salah, Kak. Ini kayaknya mobil ngerental deh. Dalam hati gue gitu, Kak. Serius? Sumpah. Ini kayak mobil ngerental. Karena platnya bukan plat rumah aku. Waktu itu di mana? Di Pasuruan. Oh, di Pasuruan. Harusnya platnya N. Ya, N. Mungkin oke lah kalau misalkan dia emang beli di Surabaya apa beli di mana gitu. Oke lah. Ya, L. Platnya L apa W gitu loh. Terus ya udahlah. Habis itu selesai aku main, ada temen aku yang ngomong gitu, Cak, kemarin lo habis dari sini ya, Cak? Gitu. Iya, kok tahu gitu? Iya, orang si Anu ngerental mobil dek aku. Aduh, capek banget. Terus maksudnya kalau nggak punya ya udah nggak punya aja gitu. Bener. Aku juga nggak maksa kalau harus naik mobil. Bener, iya. Berarti apa adanya apa tuh adanya kunci. Adanya kunci. Nggak usah kalau misalnya nggak punya ya udah. Gitu. Dan misalkan kamu ngerental pun ngomong aja. Iya nih tadi aku ngerental, Cak gitu. Nggak usah bilang, ya tadi aku disuruh sama mama aku nih bawa mobil katanya. Kalau bisa lebih romantis kan kayak gini. Iya nih aku ngerental, saya aku nggak mau kamu kehujanan Nah, lah. Kan gitu itu kan, enak. Iya, jadi nggak usah kayak, aduh males banget. Geli kan jadinya. Iya, jadi kan aku juga malu, Kak gitu. Iya. Malah katanya ngerental belum bayar. Ya Allah. Aduh ini kayaknya dia harus nonton sih. Itu masih SMA? Enggak, Kak, aku udah kerja. Udah di Rosin waktu itu posisi? Selesai resign dari Rosin. Oh, baru-baru ini dong. Kan aku balik ke Pasuruan tuh selesai dari Rosin kan. Terus ya dari situlah. Kalau kau nonton, aku tahu loh kartu-kartumu. Bismania bukan? Bukan. Oh bukan, berarti orang-orang anu ya, lain Ya ya. biasa. Orang biasa. Penumpang biasa. Ini dong. Iya. Ini dong. Ya Allah. Berarti tadi apa aja tuh? Wangi, tinggi, pengerja keras, apalagi? Seiman gak sih harus? Seiman dong, harus dong. Iya, Alhamdulillah aku gak pernah dapet yang gak seiman. Oh gitu. Tinggi, seiman. Apa tadi? keras. Pekerja keras, apalagi tuh? Udah catat semua. Apa adanya lah pokoknya. Ya. Sama jangan jangan sok-sokan kayak gitu. Terus ya kalau misalnya kita nggak punya ya apa adanya aja. Aduh
Karena cewek butuh ketulusan, bukan kepalsuan kan. Yes, betul. Betul sekali. Sedap. Tuh catat. Siapa tadi yang nanya? Mas Rut ya, catat ya. Mau daftar kah? Ditunggu ya Mas Rut. Apa alasan Mbak Ica pindah dari Rosin ke Bus dari Deva 285? Tadi nggak sih yang pengen cari suasana baru Iya, gitu kan? suasana baru, pengen jadi pengalaman baru. Setelah ini pindah kemana kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Siapa tahu pindah ke kapal pesiar. Tahu dong cara jadi pramugara dan pramugari hits kayak gimana sih? Dari Dava Abdullah 31. Emang pramugari hits ya? Pramugari hits ya emang aku. Bukan nih kayaknya. Salah. Iyalah, kan followersnya berapa tuh? 75.000 di TikTok. Emang ada tips and trick ya? Iya ya. Itu mah mengalir aja ya, Kak. Ya mungkin apa ya? Kayaknya tuh lebih menjadi diri sendiri aja sih. Betul. Nggak usah niru-niru orang lain. Betul. Menjadi diri sendiri aja karena rezeki itu datang begitu aja. Betul. Apalagi tadi udah bisa mendatangkan rezeki sendiri kan ya? Alhamdulillah. Wah, ini ukuran jari manismu berapa? Yo, udah ada. Beli sendiri. Ini, umur Ica target nikah di umur berapa? Oh. Tadi kriteria sama ini ada kriteria pasangan tadi udah. Dan lagi dekat dengan siapa? Wah, ini dari Aldo NNF. Nah, ini target nikah aja deh. Target nikah. Target nikahnya nggak ada target sih, Kak. Cuman kayaknya kalau udah siap. Aku targetnya tuh kalau adik aku udah settle. Oh gitu. Berapa bersaudara sih? Aku 2. Aku sama adik. Berarti 2 ya, benar? Iya, 2 bersaudara. Adik cewek juga. Adikku cewek. Oh, umur berapa sekarang? Kelas 1 SMA. Oh, ya mungkin nunggu adik lulus lah ya. Nunggu adik lulus, nunggu adik kuliah. Kelamaan enggak sih? Enggak lah. Berarti berapa tahun tuh? Ya paling Ica 25 26 iya, gitu. Doain aja ya. Tapi masih menikmati dong masa lajang. Iya dong, enggak mau buru-buru juga. Betul. Apalagi kalau misalnya udah nikah tuh kayak di pramugari, apalagi terutama pramugari bis ya, kayaknya susah sih. Susah. Karena yang menikah juga kayaknya udah pada resign juga sih, Kak. Nah, iya. Mereka lebih milih merawat suaminya. Suaminya. Daripada merawat bis ya kan? Daripada merawat penumpang. Iya. Nah ini, Kak Ica jadi pramugari bis itu cita-cita dari SMA apa gimana? Dari Fandi Syahdilan. Emang cita-cita dari SMA pengen pramugari? Temen aku deh. Hah? Temen aku deh kayaknya itu, Fandi. Oh iya dah. Harusnya Anda tahu jawabannya dong. Gak apa-apa kayaknya. Cita-cita banget enggak, cita-citaku tuh dokter, Kak. Oh gitu. Cita-citaku dokter, cuman aku masuknya IPS. Aku nggak bisa masuk IPA karena otak aku yang seminim itu. Akhirnya aku masuk IPS dan pramugari itu cita-cita yang mengalir aja. Tos dulu dong, kita IPS. Oke, beneran. Iya. Oh. Tapi cita-citaku dulu itu pilot. Dah. Serius, cita-citaku pilot. Kenapa? Terus jadi? Waktu SMA tuh ada tes buta warna. Kakak buta warna? Iya, langsung hancur tuh, dunia runtuh. Langsung lemes ya kayak. Iya lemes, jadi udah nggak bisa. Waktu SMA kelas 1 kan dites, kan belum masuk IPA IPS kan. Belum penjurusan berarti. Belum penjurusan, itu dites. Ternyata buta warna. Kalau IPA kan susah. Kalau pilot nggak bisa buta warna ya? Iya. Di buka di akademi pilot gitu kan. Itu syarat utama nomor 1 tuh. Tidak buta warna. Udah nomor 1 udah gagal. Tes buta warna itu yang titik betul, warnanya beda itu kan angka betul. itu ya. Oh, gitu. Ya sama kayak Ica. Cita-citanya di dokter tapi IPS. Iya kan? Iya, kita beda itu, Kak. Iya. Tuhan berkata lain ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kok. Yang penting kita jalani. Menikmati kan? Ya menikmati. Apalagi kan yang penting itu hidup apa adanya, dinikmati itu. Betul. Tadi. Betul. Oke, pertanyaan netizen udah. Ini ada request dari teman-teman. Apa tuh? Jadi Kak Ica itu kalau nutup podcastnya itu kan harus, biasanya kalau Hesti kemarin itu kan ngomong dengan penumpang ini announcementnya Rosalia Indah lah. Nah, berhubung Kak Ica nggak di Rosalia Indah, nutupnya dengan wus. Yes. Gitu aja. Ya, biasanya di bus itu apa aja sih announcementnya? Ada kan? Welcome announcement. Terus
penumpang sampai tujuan, Heeh. kecepatan, Heeh. sama terowongan. Kalau ini apa? Kalau udah mau sampai gitu Banyak banget Kak, panjang banget. kepanjangan ya. Terima kasih telah menggunakan kereta cepat Wus. Thank you. Salam Wus Wus Wus. Yes. Ya gitu aja. Gitu aja. Oke. Jadi aku ini aja ya. Terima kasih telah menonton video ini. Iya. Salam Wus Wus Wus. Yes, gitu aja ya boleh. Iya, boleh. Oke. Oke. Kamera lihat ke Ica. Bentar. Gimana kata-katanya? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Salam busus. Yes, gitu aja. Oke. Terima kasih telah ulang, sorry. Terima kasih telah menonton podcast ini. Thank you. Salam. Wus wus wus. Yes. Terima kasih Ica.